kabarnya? Sehat semua kan? Sebelumnya kenalin, aku MC dari video materi obesitas. Teman-teman sudah tahu belum apa sih obesitas itu? Sudah tahu? Sudah tahu? Kalau belum, yuk langsung saja kita simak videonya. Usia remaja 10-18 tahun merupakan periode rentan gizi karena berbagai sebab. Remaja merupakan salah satu kelompok sasaran yang berisiko mengalami gizi lebih. Obesitas pada remaja ditandai dengan berat badan yang relatif berlebihan bila dibandingkan dengan usia atau tinggi badan remaja sebaya, sebagai akibat terjadinya penimbunan lemak yang berlebihan dalam jaringan lemak tubuh. Faktor penyebab obesitas yaitu makanan cepat saji atau yang lebih dikenal dengan fast food, rendahnya aktivitas fisik, faktor genetik, pengaruh iklan, faktor psikologis, status sosial ekonomi, program diet, usia, dan jenis kelamin. Masalah obesitas umumnya disebabkan oleh tingginya asupan karbohidrat dan lemak, namun tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup. Karbohidrat, protein, dan lemak berpengaruh terhadap kejadian obesitas melalui efek asupan makanan, pencernaan, absorpsi asupan zat gizi, dan metabolisme dalam tubuh. Asupan makanan harus selalu cukup untuk mensuplai kebutuhan tubuh dan tidak menimbulkan overweight atau kegemukan, karena makanan yang beragam dan mengandung zat gizi tinggi. Frekuensi konsumsi fast food berlebih dapat menyebabkan risiko terjadinya obesitas. Hal ini karena fast food merupakan jenis makanan cepat saji yang mengandung tinggi energi, banyak mengandung gula, tinggi lemak, dan rendah serat. Beberapa penelitian epidemiologi menyebutkan bahwa obesitas pada remaja terjadi karena interaksi antara makan yang banyak dan sedikit aktivitas. Orang-orang yang kurang aktif membutuhkan kalori dalam jumlah sedikit dibandingkan orang dengan aktivitas tinggi. Aktivitas fisik diperlukan untuk membakar energi dalam tubuh. Bila pemasukan energi berlebihan dan tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang seimbang, akan memudahkan seseorang menjadi gemuk. Media massa memiliki pengaruh yang besar dalam menetapkan standar ideal diri setiap orang. Dengan adanya pengaruh media massa, banyak sekali remaja obesitas yang dibully oleh teman-temannya. Yang memiliki ayah dan ibu dengan status obesitas berisiko lebih besar menjadi obesitas dibandingkan dengan remaja yang memiliki ayah dan ibu yang tidak obesitas. Oke Google, bagaimana obesitas di Indonesia? Tahukah kamu, dalam 10 tahun belakangan ini, negara kita Indonesia sebenarnya telah mengalami kekhawatiran dalam dunia kesehatan, yaitu berkembang pesatnya penderita obesitas. Obesitas sendiri akan berhubungan dengan penyakit-penyakit berbahaya, di antaranya seperti serangan jantung, penyakit jantung koroner, kemudian penyakit stroke, diabetes, depresi, kemandulan, bahkan hingga mengarah ke penyakit kanker. Nah, celakanya lagi, di Indonesia banyak anak-anak kecil di usia dini yang sudah mengalami kegemukan, bahkan obesitas. Mereka, walaupun masih usia dini, tidak menutup kemungkinan bahwa bisa menderita penyakit-penyakit yang berbahaya seperti sistem insulin yang akan mengarah ke diabetes, depresi, darah tinggi, dan masalah pertumbuhan. Ya, jadi normalnya anak-anak akan bertumbuh ke atas dan bukan ke samping.
Ini juga perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, terutama bagi orang tua yang mendidik anak untuk belajar mengkonsumsi makanan yang baik. Ada permasalahan yang mendasar bagi obesitas tersebut, yaitu permasalahan antara energi intake versus expenditure. Energi intake adalah jumlah energi yang kamu peroleh dari makanan dan minuman yang kamu konsumsi sehari-hari. Sedangkan energi expenditure adalah jumlah energi yang kamu butuhkan untuk dapat beraktivitas dengan baik. Kamu dapat bernafas dan dapat mengatur suhu tubuh kamu. Jadi, di sini terjadi ketidakseimbangan antara energi intake yang masuk dengan energi yang Anda gunakan. Bahkan, berlebihnya energi intake yang masuk, otomatis energi tersebut akan disimpan dalam bentuk lemak dalam tubuh. Pada zaman purba, manusia melakukan kegiatan fisik lebih banyak. Mereka mencari makanan harus dengan berburu, bercocok tanam, dan baru bisa mendapatkan makanan. Sedangkan pada zaman sekarang, semuanya serba instan. Bahkan, untuk membeli makanan saja, tinggal mengambil HP dan melakukan pembelian secara online. Otomatis, kamu akan lebih banyak untuk beristirahat. Hal ini akan membuat energi intake dalam tubuh akan berlebihan. Inilah hal yang mendasari mengapa banyak orang di Indonesia yang menjadi obesitas. Emosi juga dapat berperan penting terhadap obesitas loh. Stres dan cemas berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan kamu. Jadi, bukan hanya obesitas saja. Ternyata, stres atau emosi juga dapat mempengaruhi kesehatan kamu secara keseluruhan dan dapat mengganggu sistem dalam tubuh kamu, termasuk salah satunya yaitu sistem hormon. Jadi, ketika kamu stres, itu hormon di dalam tubuh akan menjadi kacau dan tidak beraturan, sehingga akan memperlambat metabolisme dalam tubuh kamu. Akhirnya, yang terjadi adalah penumpukan lemak di dalam tubuh kamu. Program yang kami terapkan yaitu dengan akupunkur dan terapi herbal yang bertujuan untuk mengembalikan kesehatan organ pencernaan dan metabolisme tubuh kamu. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan dampness yang berlebihan pada tubuh kamu. Beberapa dokter juga menyarankan melakukan aktivitas fisik lebih sering di rumah maupun di luar rumah. Jika kamu melakukan aktivitas fisik, kamu akan mendapatkan dampak yang positif bagi tubuh kamu. Oke, jadi selanjutnya kami akan berbagi tips bagaimana terapi dan solusinya. Yang pertama, kamu harus melakukan diet. Memang banyak ratusan di sosial media diet yang ditawarkan. Banyak yang menganjurkan hanya makan satu buah apel dan ataupun tidak makan sama sekali. Hal ini sebenarnya bertolak belakang dengan sistem dalam metabolisme tubuh. Nah, hal itu agar tidak terjadi, kami merekomendasikan yaitu melakukan program diet untuk melakukan diet seimbang, yaitu kaya akan makanan organik. Artinya, makan makanan yang tanpa pengawet, tanpa perasa, dan pewarna. Kedua, makanlah sesuai jadwal yang teratur. Hindari makan di atas jam 7 malam. Lalu, jangan pernah melewatkan sarapan pagi ya. Jadi, sarapan pagi itu sangat penting, apalagi pada masyarakat Indonesia yang sebagian besar bekerja di siang hari hingga sore hari. Siang hari, kamu membutuhkan tenaga ekstra untuk berpikir. Jika pagi hari kamu tidak sarapan, di siang hari akan terkena merasa lesu, lapar, dan ingin makan dalam jumlah yang lebih banyak. Sebaiknya, kamu bisa menentukan jadwal kapan kamu makan dan melakukan yang terbaik. Ketiga, pilihlah makanan real food. Apa itu makanan real food? Makanan real food adalah makanan yang tidak terlalu banyak diolah, atau makanan yang berasal dari alam yang ditanam, kemudian tumbuh. Dari situlah kamu bisa mendapatkan makronutrien yang cukup bagi tubuh kamu. Hindari makan makanan yang terlalu banyak diolah ya, seperti contohnya makanan instan. Kemudian, kamu bisa mengkonsumsi karbohidrat kompleks dengan memperbanyak sayur-sayuran dan buah.
Kurangi konsumsi daging berlebihan, kurangi makan makanan yang mengandung tepung, terlalu banyak digoreng, ataupun makan makanan yang mengandung lemak hewan. Keempat, kamu juga bisa melakukan program detox sesekali. Di sini, kamu boleh mengkonsumsi sayuran mentah dan buah-buahan. Lakukan program detox ini selama 10 hari. Dan juga, bila kamu yang tidak sanggup untuk pemakaian terlalu banyak sayur-sayuran dan buah-buahan mentah, kamu boleh menambahkannya dengan suplemen. Minum air hangat yang ditambahkan dengan lemon. Ingat, jangan ditambahkan gula ya. Kelima, kamu harus menghindari makan makanan yang pedas, terutama bagi kamu penggemar cabai. Kenapa? Karena bagi kamu penggemar cabai, nafsu makan kamu akan meningkat 2 kali lebih banyak. Kesimpulannya yaitu, jadi, banyaknya bahaya obesitas bagi kesehatan. Alangkah baiknya, kita mencegah agar obesitas itu tidak terjadi pada diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar kita. Jikapun obesitas itu terjadi, kita bisa menerapkan berbagai tips yang kami sampaikan sebelumnya agar hidup kita lebih sehat dan bebas dari bahaya obesitas. Semangat! Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 2. Kali ini kami akan membuat media audio visual pendidikan gizi dengan judul AOMP, Anak Obesitas Masa Pandemi. Anggota kelompok dari C2 yaitu Ivani Nurajemi, Putri Yunda, Raffi Maryunani, Rifda Hanifah, dan Vita Nurmasita. Oke, teman-teman pasti penasaran bagaimana sih media audio visual dari AOMP atau Anak Obesitas di Masa Pandemi? Simak terus videonya ya. Hai, namaku Ivani. Inilah keseharianku sebelum adanya pandemi COVID-19. Aku selalu pergi ke sekolah setiap pagi dan melakukan aktivitas sehari-harinya, seperti menghapus papan tulis, kemudian belajar, dan mengasah kemampuanku di sekolah. Rasanya seru sekali karena banyak bertemu teman-teman, walaupun terkadang aku merasa capek. Di hari Minggu saat aku mengerjakan tugas, aku menerima pesan dari teman-temanku bahwa adanya pemberitahuan libur karena pandemi COVID. Saat itu aku senang sekali. Setelah menerima pengumuman itu, keseharianku hanya duduk di depan laptop, belajar, dan juga makan makanan yang aku suka. Contoh seperti makan makanan ciki-cikian atau makan makanan yang berlemak, dan aku sangat suka sekali makan makanan seperti itu. Selama di rumah aku merasa bosan karena tidak dapat bertemu dengan teman-temanku. Hingga suatu hari ada pengumuman bahwa adanya pembelajaran daring hingga pandemi berakhir. Disitulah aku merasa kesal dan sangat-sangat membosankan. Karena aku sering makan makanan junk food, minuman bersoda, dan makan ciki-cikian, aku mengidap obesitas. Hingga aku berkonsultasi ke ahli gizi agar dapat menurunkan berat badanku. Disinilah ahli gizi tersebut menyarankan agar aku hidup sehat seperti olahraga, makan makanan yang sehat, sesuai dengan isi piringku dan kebutuhanku agar aku dapat menurunkan berat badanku. Setelah menerima saran itu, aku mulai menjalankannya, seperti olahraga selama 3 kali dalam seminggu dan makan makanan yang sehat. Kemudian aku merasa bahwa tubuhku kembali normal dan aku sangat senang sekali dengan normalnya berat badanku. Hingga sekarang aku mulai menerapkan pola hidup sehat dengan makan makanan sesuai dengan pedoman gizi seimbang dan rajin berolahraga. Hai guys, kami dari kelompok D3 akan menampilkan video tentang obesitas. So, tonton sampai akhir ya. Hai Ran, apa kabar? Alhamdulillah, baik Lisa. Kamu sendiri apa kabar? Kabar aku juga baik. Kok kelihatannya kamu sekarang gemukan ya?
Apa jangan-jangan kamu obesitas? Kamu sudah nyoba menghitung MT? Soalnya aku kemarin lihat di TV sekarang banyak kasus obesitas. Iya nih, berita-berita di televisi banyak sekali orang yang terkena obesitas dan aku termasuk salah satunya. Tapi tahu kan apa itu obesitas? Tahu dong, obesitas itu suatu keadaan ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar dalam jangka waktu yang lama. Iya, betul. Kamu kok tahu kalau aku termasuk obesitas? Tidak mungkin kan kalau cuma lihat dari badan yang gemuk? Karena orang yang terkena obesitas itu mempunyai ciri-ciri. Lalu, bagaimana ciri-ciri orang yang mengalami obesitas agar kita mengetahui orang tersebut mengidap penyakit obesitas atau tidak? Biasanya orang yang mengalami obesitas itu wajahnya membulat, pipi tembem, dagu rangkap, leher pendek, payudara membesar karena adanya deposit lemak, kedua tungkai membentuk X, serta perut membuncit. Lalu, biasanya yang menyebabkan orang obesitas itu apa ya? Faktor yang menyebabkan obesitas itu biasanya karena peningkatan konsumsi makanan cepat saji (fast food), kurang beraktivitas fisik, faktor genetik, dan lain-lain. Hai Lisa, ada Rani juga. Kalian lagi ngapain? Kita berdua lagi bahas tentang obesitas nih. Wah, pembahasan yang menarik. Kalian udah bahas apa aja dari tadi? Barusan kita bahas mengenai pengertian obesitas, ciri, serta faktor yang bisa menyebabkan seseorang bisa menderita obesitas. Mumpung lagi bahas obesitas nih. Kemarin aku baca di artikel kalau obesitas itu bisa meningkatkan resiko menderita penyakit jantung. Emang bener ya? Biar aku jelasin ya. Iya, benar begitu. Karena orang yang mengalami obesitas biasanya glukosa dan kadar kolesterol di dalam darahnya mengalami peningkatan. Sehingga viskositas atau kekentalan darah menjadi lebih pekat. Semakin kental darah, maka kerja jantung dalam memompa darah ke seluruh pembuluh darah menjadi berat. Nah, apalagi kalau kadar kolesterolnya tinggi akan menyebabkan timbulnya arteriosklerosis akibat timbunan lemak di saluran pembuluh darah. Waduh, kalau ada timbunan lemak di pembuluh darah, berarti pembuluh darahnya jadi menyempit dong. Ya, betul sekali. Terima kasih ya Lisa, berkat penjelasan dari kamu, aku jadi lebih paham. Rani, kamu kok diem-diem aja? Iya nih, aku lagi berpikir selain dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, kira-kira ada dampak lain dari obesitas nggak ya? Oh, tentu saja ada. Selain meningkatkan risiko penyakit jantung, obesitas juga dapat meningkatkan risiko menderita hipertensi, serangan stroke, risiko obstruktif sleep apnea atau OSA, diabetes mellitus, dan masih banyak lagi. Wah, aku baru tahu ada istilah OSA. Maksudnya OSA itu bagaimana? Jadi, pada penderita obesitas, kebanyakan mengalami mendengkur saat tidur. Masalah fisik mendengkur yang paling berbahaya adalah terjadinya sleep apnea, karena bisa menyebabkan kematian tiba-tiba akibat nafasnya berhenti mendadak. Kenapa napasnya bisa berhenti mendadak? Hal ini dikarenakan pada orang obesitas saat tidur saluran nafasnya menyempit dan dapat tertutup oleh lidah, sehingga jalan nafas tersumbat dan penderitanya tidak bisa bernafas secara tiba-tiba. Aku takut terkena salah satu penyakit yang udah kamu sebutin tadi. Ada beberapa opsi yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi obesitas, yaitu mengurangi makanan yang mengandung minyak dan lemak, perbanyak olahraga, kurangi porsi makan, dan yang terakhir kurangi mengemil makanan. Yang terakhir agak sulit nih, tapi akan kuusahakan demi tubuh yang sehat. Terima kasih ya Dina udah dikasih tahu cara mengatasi obesitas. Sama-sama Rani. Kalau tadi si Rani tanya mengenai cara mengatasi obesitas. Sekarang aku mau nanya, bagaimana sih cara mencegah obesitas? Nah, jadi kita bisa mencegah obesitas dengan cara menerapkan pola hidup sehat seperti kurangi makan di luar, mengurangi minuman manis, serta mengurangi makanan berlemak dan gorengan. Biasakan sarapan dan tingkatkan aktivitas fisik. Gampang kan cara pencegahannya? Iya, gampang. Wah, gak terasa ya kita ngobrolin masalah obesitas sampai sore gini, hehe.
Terima kasih ya teman-teman, karena kalian aku dapat banyak ilmu baru. Juga jadi tahu bagaimana cara mengatasi obesitas. Terima kasih. Sama-sama. Kapan-kapan kalau ada waktu, bolehlah kita bahas masalah gizi lainnya. Iya, boleh. Karena udah sore, ya udah yuk pulang. Hai semua, kenalin aku Inasidia. Dulu aku pernah obesitas, diajak teman, dibully, dan akhirnya aku memutuskan untuk diet, olahraga. Alhamdulillahnya sekarang udah nggak obes lagi. Nah, aku mau cerita nih ke kalian. Kenapa sih kok aku bisa obesitas? Apa sih penyebabnya? Jadi dulu itu aku obesitas karena pola makanku yang nggak bener. Waktu makan juga nggak teratur. Biasanya jam 10, jam 11 atau tengah malam itu aku juga makan. Apalagi porsinya itu terlalu berlebihan, sehingga berat badanku bertambah terus. Pokoknya naik 1 kilo, naik 2 kilo gitu. Gak ada tuh yang namanya penurunan. Nah, selain itu aku juga kurang aktivitas fisik. Aku tuh orangnya males banget olahraga. Lihat ada yang olahraga, ya sih pingin olahraga juga, tapi jiwa malasku meronta-ronta. Apalagi kan badanku besar gitu ya. Jadi kalau udah lari dikit aja tuh pasti capek. Akhirnya milih untuk rebahan ya kan. Udah makannya nggak teratur, pola makan nggak baik, makannya berlebihan, tapi nggak ada aktivitas fisik kayak olahraga juga. Dan karena hal itu aku obesitas. Jadi itu cerita penyebab obesitas yang aku alami. Terima kasih. Perkenalkan, saya Raihan, umur 19 tahun, dan saya pernah obesitas. Waktu itu saya masih di jenjang SD sampai SMP, dan paling berat itu bisa sampai 70 kilo lebih. Mungkin karena waktu dulu itu masih kecil, jadi rasanya itu malu banget. Karena kan ada beberapa juga teman yang mengejek, jadi rasanya itu insecure dan juga kurang percaya diri. Setelah konsultasi ke ahli gizi, ternyata penyebab terjadinya obes pada saya itu penyebabnya ada 2. Yang pertama itu terlalu banyak makan yang manis dan minuman yang manis, dan yang kedua itu karena meninggalkan sarapan. Dari kecil saya anaknya memang suka ngemil. Bangun tidur sebelum sadar 100%, sebelum mata saya melek sepenuhnya, saya langsung cari makanan ringan. Sambil nonton TV, saya juga sambil ngemil. Bahkan sampai sehabis makan, sesaat setelah makan itu, saya langsung ngemil. Saya juga penggemar dari minuman-minuman ringan seperti soft drink. Nah, dulu itu sangat banyak di warung-warung terdekat itu dengan kemasan gelas yang seperti, kalau boleh bilang merek itu seperti ale-ale, teh gelas, dan yang lain-lain. Nah, itu dalam sehari itu saya bisa sampai 7-10 gelas. Selain yang gelas juga, saya juga suka yang botol seperti minuman-minuman bersoda seperti Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan yang lain-lain. Saya juga dulu pernah salah diet karena waktu itu masih kecil dan kurangnya pengetahuan dan informasi. Jadi saya kira itu mengurangi makan itu bisa mengurangi berat badan. Nah, jadi waktu kecil itu sebelum berangkat sekolah, saya itu tidak makan sarapan terlebih dahulu. Tapi ternyata itu salah, karena
tidak sarapan itu akan menambah asupan di jam makan yang lain. Dan ternyata dampak tidak sarapan itu untuk kedepannya bukan hal yang kecil, tapi sangat berdampak ke kesehatan. Mungkin kalian bisa searching sendiri untuk apa dampak-dampaknya. Jadi yang mau saya sampaikan saat ini adalah makanan dan minuman ringan itu dampaknya membuat tubuh kita tidak ringan, kalau misalnya kebanyakan atau terlalu sering itu. Dan yang kedua, sarapan itu wajib dilakukan sebelum beraktivitas apapun, kapanpun dan dimanapun. Sekian cerita dari saya, sang mantan obes. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Badriatul Fauzia. Nah, di sini aku mau cerita pengalamanku dulu waktu obesitas. Dulu aku obesitas disebabkan karena asupan makananku yang kurang bergizi dan pola makanku yang kurang teratur. Aku dulu sering banget nyemil makanan yang tidak sehat, dan salah satu aktivitas yang sering aku lakukan yaitu nyemil snack seperti wafer, gorengan, kentang goreng, sambil menonton film. Nah, aktivitas inilah yang membuat aku obesitas karena makan sambil menonton film dapat menambah berat badan secara drastis. Karena pikiran yang tidak fokus sehingga cenderung makan lebih banyak, dan perasaan kenyang pun tak akan muncul karena mulut hanya melakukan kegiatan mekanis tanpa menyadari berapa banyak makanan yang sudah masuk ke dalamnya. Nah, itu tadi merupakan salah satu penyebab obesitas yang disebabkan karena asupan makanan. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Yuni Fitri. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari obesitas. Sedikit cerita nih teman-teman. Dulu pada waktu saya sekolah dasar, saya pernah mengalami obesitas. Waktu itu berat saya pernah nyampe 75 kg, padahal saya masih SD. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih yang menyebabkan saya waktu kelas SD obesitas. Penyebab yang pertama tuh lingkungan. Jadi lingkungan tuh paling berpengaruh banget waktu saya SD. Jadi waktu SD tuh teman-teman saya jajan kan, padahal saya udah kenyang, tapi gara-gara ngeliat teman-teman saya jajan, saya jadi ikut jajan. Terus pas sampai di rumah, saya udah makan kan di sekolah, pas ngeliat teman-teman saya pas pergi main kan jajan, saya ikut jajan lagi. Terus penyebab selanjutnya adalah kurang tidur. Jadi pada waktu SD tuh saya tidur hanya 2 jam sampai 3 jam. Jadi pas pagi harinya tuh saya cenderung lapar, gak ada kenyang-kenyangnya. Jadi itu nyebabin saya obesitas. Sekian info dari saya teman-teman. Bye-bye, terima kasih. Halo teman-teman, aku Denisha. Di sini aku akan bercerita tentang pengalaman aku saat terkena obesitas. Jadi, dulu waktu masih SMA, aku pernah terkena obesitas. Karena pada saat itu aku lagi stres-stresnya, banyak tugas sekolah dan juga padatnya jadwal ujian aku. Nah, karena aku lagi stres, karena banyak tugas dan jadwal ujian yang padat itu, maka aku lebih suka mengalihkan stres aku pada mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan juga gula. Jadi dulu aku sering banget membeli makanan junk food dan makanan yang manis-manis untuk menghilangkan perasaan stres pada diri aku. Tapi alhamdulillahnya sekarang berat badan aku sudah kembali normal lagi. Karena pada waktu masih SMA dulu, aku sering banget melihat berat badan teman aku yang normal, dan itu membuat aku menjadi insecure. Nah, semenjak kejadian itu, aku mulai berusaha untuk membalikan berat badan aku agar kembali normal lagi. Dan alhamdulillahnya sekarang berat badan aku sudah kembali normal lagi. Nah, selanjutnya kenapa sih kok aku bisa terkena obesitas? Karena di keluarga aku itu memang memiliki faktor keturunan obesitas. Ibuku pun badannya sedikit gemuk. Jadi tidak dapat dipungkiri lagi kalau aku pun bisa terkena obesitas. Jadi di dalam sebuah penelitian itu mengatakan bahwa jika salah satu dari kedua orang tuanya itu mengalami obesitas, maka peluang anaknya mengalami obesitas itu
itu sebesar 40-50%. Sedangkan jika kedua orang tuanya itu mengalami obesitas, maka peluang anaknya mengalami obesitas itu sebesar 70-80%. Sekian cerita pengalaman obesitas dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya ampun, materi sekolah semakin sulit. Aku tidak begitu tertarik lagi. Bosan sekali. Aku sangat bosan dan lelah. Aku ingin libur sehari saja. Capek sekali. Mama takut sekali karena berita virus COVID ini sekarang sudah ada di mana-mana. Ada berita terbaru apa lagi ini coba tentang COVID? Ya ampun, virus COVID sudah masuk ke Indonesia dan pemerintah menganjurkan untuk tetap di rumah, termasuk kegiatan sekolah dilaksanakan secara online. Wah, ini beneran, Mah. Yeay, akhirnya aku tidak perlu datang lagi ke sekolah. Hei, ingat ya, tidak pergi ke sekolah bukan berarti malas-malasan. Sudah, ayo tidur, sudah malam. Wah, enaknya pagi-pagi tidak perlu berangkat ke sekolah. Belajar pun dari rumah. Aku lapar. Mau makan? Pasti mama udah masak nih. Aku lapar sekali, Ma. Mama enak ini loh makanannya. Aduh, aku sudah kenyang. Aku ke kamar dulu ya, Ma. Mau sekolah. Aduh, aku ngantuk sekali dengerin ibu ngomong. Mending aku sambil ngemil deh biar aku gak ngantuk. Nah, gini kan enak. Aku jadi gak ngantuk. Enaknya sekolah di rumah bisa sambil makan, sambil rebahan. Akhirnya selesai juga sekolahnya. Tapi aku sekarang ngantuk sekali. Sebaiknya aku tidur saja. Aduh, ini anak gadis baru bangun tidur. Dari pagi belum mandi loh ya. Cuma makan, tidur. Ayo mandi dulu. Gak berangkat sekolah, kok malah males-malesan? Iya, Ma, ini aku mau mandi. Mama bawel deh. Kayaknya abis ini seru nih. Aku nonton sambil ngemil. Yeay. Aduh, tugas. Aku bosan sekali. Bosan sekali dengan keadaan yang seperti ini. Aku gak bisa kemana-mana. Bosan sekali. Setiap hari aku hanya sekolah, tugas, makan, dan tidur. Hanya begitu setiap hari. Aku rindu teman-temanku. Sudahlah, aku lapar. Lebih baik aku makan saja. Lihat itu tubuhmu, sepertinya berat badanmu naik. Meskipun di rumah saja, coba untuk beraktivitas, olahraga, jangan rebahan, makan terus. Oh, iya kah? Apakah aku terlihat gendut? Oh, sepertinya apa yang Mama katakan memang benar. Aku merasa badanku semakin gendut. Dan aku rasa aku sudah obesitas. Baju-bajuku mulai terasa sempit pula. Lihat pipiku semakin bulat.
Sepertinya aku harus cari referensi agar bisa menurunkan berat badan. Cara menurunkan berat badan: rajin berolahraga, kurangi porsi makan, banyak minum air putih, kurangi ngemil dan junk food, perbanyak konsumsi buah dan sayuran. Wah, kayaknya ini bisa dicoba deh. Wah, jadi rajin nih anak mama olahraga. Hehehe, iya dong Ma, aku harus kembali ke berat badanku dulu. Ya sudah, ayo kita makan dulu. Nah gitu, banyak makan sayur dan buah, jangan ngemil terus. Iya Ma. Ma, coba lihat, bajuku kembali cukup, berat badanku sudah kembali, meskipun belum sama sih seperti dulu, tapi aku bahagia. Wah, hebat sekali anak mama. Itulah pentingnya menerapkan pola hidup yang sehat. Banyak beraktivitas dan berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Meskipun masa pandemi, jangan untuk malas-malasan. Iya Ma, semenjak aku kemarin obesitas, aku sudah berjanji akan menerapkan pola hidupku menjadi lebih sehat dan juga banyak aktivitas dan melakukan olahraga agar berat badanku tidak seperti kemarin lagi. Oh iya, hari ini aku sama Putri mau janjian olahraga nanti sore. Aku coba telepon Putri aja. Aduh, ini Putri kok lama ya ngangkatnya. Kemana ya Putri? Coba aku telepon lagi. Ini teleponnya nggak diangkat-angkat sama Putri. Wah, Vanes nelpon. Halo Vanes, maaf ya, aku tadi masih beli minuman di supermarket. Terus aku lupa bawa HP. Oh iya, nggak apa-apa kok, Bud. Pagi-pagi gini, tadi kamu beli minuman apa, Bud? Aku beli minuman soda. Aku suka banget loh minum soda, apalagi yang Fanta warna orange itu. Pagi-pagi gini kamu tadi beli minuman soda, Bud? Kamu nggak tahu ya, Bud, kalau soda itu salah satu faktor penyebab obesitas dan penyakit kronis loh. Hah? Obesitas? Penyakit kronis? Apa sih itu? Aku kurang paham, Denes. Nah, jadi gini.
Obesitas itu adalah suatu kondisi yang menggambarkan seseorang memiliki berat badan gemuk dan mengandung banyak lemak pada tubuhnya. Kemudian, terdapat banyak macam cara untuk melakukan klasifikasi terhadap kegemukan. Tetapi metode yang paling banyak digunakan adalah menggunakan indeks massa tubuh atau IMT. Metode ini dilakukan dengan perbandingan berat badan dan tinggi badan. Jadi, minuman soda itu dapat menyebabkan obesitas. Selain itu, minuman soda setiap hari juga akan meningkatkan resiko seseorang mengidap sindrom metabolik, gangguan kadar gula darah, tekanan darah tinggi, dan kadar kolesterol yang tinggi, yang dapat meningkatkan resiko serangan jantung. Parahnya lagi, Bud, wanita yang mengonsumsi lebih dari 1 kaleng minuman bersoda akan memiliki resiko lebih tinggi mengidap diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular kronis, serta tekanan darah tinggi. Hah? Segitu bahayanya ya ternyata dampak dari minuman bersoda, apalagi buat wanita. Iya, Put, maka dari itu aku memberitahu kamu tentang hal itu sebelum kamu mengalami dampak buruknya bagi kesehatanmu nanti. Lalu buat pencegahan dan pengobatan dari obesitas itu apa yang dapat dilakukan ya, Nes? Gini nih, kalau kurang info. Ya maaf, makanya kan aku nanya ke kamu biar aku bisa ngasih tahu mama papaku dan tetanggaku sih kalau perlu juga. Oke, aku jelasin ya. Jadi, buat pencegahannya kita dianjurkan buat bisa luangin waktu untuk berolahraga secara teratur. Terus, kita juga harus selalu mengawasi dan mempelajari makanan sehari-hari kita. Kemudian, kita juga harus melakukan kegiatan fisik secara intens seperti berenang dan jogging. Kalau buat pengobatan obesitas, kita harus memiliki pola makan yang sehat, diet rendah kalori, dan olahraga secara teratur adalah cara terbaik untuk menghindari obesitas. Lakukan diet berisi makanan seimbang, mengontrol kalori, dan juga melakukan aktivitas fisik untuk meningkatkan pembakaran energi dan cadangan energi. Kemudian pada pengidap obesitas berat tanpa adanya penyakit lain, dapat dipertimbangkan dengan obat sindrom metabolik dan penurunan nafsu makan. Meskipun jarang terjadi, tetapi pembedahan lambung dapat dilakukan. Jadi gitu ya, Nes. Oke, aku sekarang jadi tahu nih apa sih tentang obesitas itu dan gimana cara pencegahan dan pengobatannya. Nanti aku akan kasih tahu orang-orang yang ada di sekitarku deh, Nes, biar mereka juga hati-hati kalau mau minum soda dan mereka juga biar tahu tentang apa sih obesitas ini dan biar mereka kalau mau minum tuh mikir-mikir dulu gitu loh. Wah, ide bagus itu, Put. Nanti makin banyak orang yang tahu, pasti tingginya tingkat obesitas di sini bisa turun. Oh iya, by the way, nanti sore jadi kan kita jogging? Jadi, Put. Oke, Nes. Kalau gitu sampai ketemu nanti sore ya. Bye-bye. Oke, Put. Pada suatu hari, hiduplah keluarga kecil bahagia. Mereka mempunyai 2 anak yang memiliki kebiasaan yang sangat berbeda, yang bernama Nino dan Nina. Nino selalu memilih asupan makanan yang sehat, sedangkan Nina lebih memilih makanan cepat saji dan tidak mengerti akibat yang ditimbulkan jika mengonsumsi secara berlebihan. Aku suka buah dan sayur. Rasanya segar sekali. Enak bukan. Dalam beraktivitas pun, keduanya juga berbeda. Nino sangat aktif berolahraga, sedangkan Nina lebih suka tidur dan rebahan saja. Nina, ayo main bola. Enggak, aku mau tidur. Ditambah lagi, orang tua Nina dan Nino selalu sibuk bekerja. Bahkan
seringkali pulang larut malam, sehingga pola makan Nina dan Nino menjadi tidak teratur. Sebagai kakak yang baik, Nino berusaha menasehati Nina agar menjaga pola makan dan gaya hidup yang baik agar tidak mengalami obesitas. Nah, kamu harusnya rajin olahraga dan makan buah dan sayur. Kalau makan burger terus nanti kamu gendut. Nina nggak mungkin gendut. Nina terus menjalankan pola hidup tidak sehat hingga akhirnya dia merasa perubahan pada tubuhnya. Ia mulai susah bergerak, sesak nafas, tidak aktif dalam bermain, dan sering minder. Ia mulai menyadari bahwa itu adalah akibat dari pola makan tidak sehat yang ia lakukan. Mama Nina mulai menyadari perubahan itu dan segera menasehati Nina. Nak, sana main di luar dengan kakakmu. Enggak, aku mau tidur aja. Nak, kamu sebaiknya rajin berolahraga dan sering makan sayur. Emang kenapa, Ma? Kalau sering melakukan pola hidup tidak sehat, kamu bisa kena obesitas loh. Hah? Apa itu, Ma? Obesitas itu adalah penumpukan lemak tubuh berlebihan yang meningkatkan risiko masalah kesehatan. Nanti, kalau kamu terdiagnosa obesitas, kamu jadi lemes terus, gampang sakit, minder, gak punya temen. Gak mau kan? Ina gak mau kena itu, Ma. Makanya, banyakin olahraga serta makan buah dan sayur. Baik, Ma. Nah, setelah itu, Nina bertekad akan mulai berolahraga serta menjalani pola hidup sehat. Ia selalu menuju lapangan untuk berolahraga setiap pulang sekolah. Nina mulai aktif bermain di luar dengan anak-anak lainnya. Semua permainan tradisional telah ia mainkan. Gimana main di luar? Asik kan, Nak? Ya, Kak. Asik banget. Tidak hanya itu, ia juga mulai mengonsumsi buah dan sayur. Gimana rasanya buah dan sayur? Seger kan? Iya, segar banget. Kan aku bilang juga apa? Perlahan-lahan, tubuhnya kembali ideal dan ia menjadi anak yang aktif dan ceria lagi. Anak bangsa ialah bibit unggul yang mempertaruhkan masa depan bangsa. Mari cegah anak bangsa dari bahaya obesitas. Tingkatkan aktivitas fisik, perilaku hidup sehat, pemeriksaan kesehatan berkala, dan ubah gaya hidup yang tidak sehat. Awas, obesitas mengancam anak kita.